Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada dosen mata kuliah pengantar akuntansi yaitu Bapak Dimas Wicaksono SEMAK. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya. Baik, saya atas nama Rankesan BHQ Prodi Pendidikan Ekonomi ingin menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Jurnal penyesuaian. Jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap saldo-saldo, account atau pos transaksi-transaksi tertentu agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, contohnya, transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian adalah 1. Transaksi sewa dibayar di muka, ansuran dibayar di muka, lalu pendapatan diterima di muka, atau penyesuaian aktiva tetap, lalu piutang tak tertagih, yaitu rekonsiliasi bank, lalu supplies on hand, ikhtisar laba rugi, lalu ada cadangan kerugian piutang atau persediaan barang dagang. Jenis konsep jurnal penyesuaian. Yang pertama, konsep jurnal penyesuaian adalah akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan, kas yang telah atau belum diterima dari pelanggan selama periode itu. Konsep akuntansi yang mendukung percatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengukuran pendapatan. Apa itu konsep pengukuran pendapatan? Konsep pengukuran pendapatan adalah konsep akuntansi berbasis akrual dan di mana beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Kita lanjut ke sebagai contoh. Gaji karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode saat karyawan menyediakan jasa untuk pelanggan yang tidak harus sama waktunya dengan saat gaji dibayarkan. Prinsip akuntansi yang mendukung konsep ini adalah prinsip pemandanan atau matching concave atau prinsip pemadaanan. Dengan memadakan pendapatan dengan bebannya, laba rugi bersih untuk periode tersebut akan dilaporkan dengan benar dalam laporan laba rugi. Lalu kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu konsep jurnal penyesuaian adalah akuntansi berbasis kas. Meskipun PABU mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual, beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Contoh, pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sehingga gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Laba bersih atau rugi bersih adalah selisih antara penerimaan kas
atau pendapatan dan pembayaran kas atau beban. Perusahaan jasa atau perusahaan dagang berskala kecil dapat menggunakan akuntansi berbasis kas karena mereka memiliki sedikit piutang dan utang. Sebagai contoh, dokter, pengacara, dan rumah makan sering menggunakan basis kas. Bagi mereka, basis kas akan menghasilkan laporan keuangan yang sama dengan laporan yang disiapkan menggunakan baris akrual. Namun bagi kebanyakan perusahaan besar, konsep akuntansi berbasis kas akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Lalu kita masuk ke jenis-jenis penyesuaian. 1. Kelompok akan melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah pos yang di awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan padahal jasa atau barangnya belum diterima. Beban dibayar di muka disebut juga beban yang ditanggungkan. Aset ini kemudian berubah menjadi beban dan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Proses penyesuaian dengan menggunakan jurnal biaya dibayar di muka, bahan habis pakai, dan asuransi dibayar di muka adalah dua contoh beban dibayar di muka. Untuk memerlukan jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka pada akhir periode akuntansi. Contoh lain adalah iklan yang dibayar di muka dan bunga. Yang B adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kasnya telah diterima di muka padahal jasa dan barangnya belum diberikan kepada pelanggan. Pendapatan diterima di muka disebut juga pendapatan yang ditangguhkan. Kewajiban ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlakunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka timbul dari transaksi yang melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dalam hal ini, pencatatan beban atau pendapatan terkait ditangguhkan sampai akhir periode atau ke periode mendatang. Lalu kita masuk ke jenis-jenis penyesuaian lagi, yaitu 2. Kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. A. Piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pendapat yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Piutang pendapatan disebut juga dengan akrual aset atau akrual pendapatan. Contoh, piutang pendapatan adalah imbalan atas jasa yang telah diberikan seorang pengacara namun belum ditagihkan ke kliennya pada akhir periode seorang pengacara. Namun belum ditagihkan ke klien pada akhir periode, contohnya lain meliputi piutang, bunga atas pemberian pinjaman kepada pihak lain dan piutang sewa atas bangunan yang disewakan kepada orang lain. Lalu B. Beban masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di akun beban. Beban yang masih harus dibayar disebut juga akruan kewajiban. Contohnya adalah utang gaji karyawan pada akhir periode. Contoh lain adalah utang bunga atas pinjaman bank dan utang pajak. Dari pengertian 2, akun piutang mendapatkan dan beban yang harus dibayar ketika dapat menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa piutang pendapatan timbul dari pendapatan yang belum dicatat tapi telah dihasilkan, sedangkan beban yang masih belum harus dibayar timbul dari beban yang belum dicatat tapi telah terjadi. Kita masuk ke contohnya adalah tanggal 1 Januari 2009 PT Anak Jam Now memberi bahan habis pakai atau surplus dengan nilai
pembelian sebesar 1.350.000. Lalu uraian yaitu bahan habis pakai yaitu kas. Debit yaitu pada tadi masuk 1.350.000 masuk ke kredit, kas masuk ke kredit. Lalu tanggal 31 Januari 2019 PT Anak Jam 6 menghitung sisa beban habis pakai yang telah digunakan dan ternyata jumlah sisa bahan bisnis pakai sebesar 550. Berarti jumlah bahan habis pakai digunakan sebesar Rp 1.350.000 diambil 550 sama dengan 800. Untuk mengupdate kondisi tanggal 31 Januari 2019 maka dibuat adjusting entries seperti berikut ini. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita terhadap transaksi-transaksi di atas, mari dilihat akun bahan habis pakai di buku besar berikut ini. Tanggal 31 bulan 01 2019 masuk debit yaitu 800. Saldo akun beban bahan habis pakai adalah sebesar bahan habis pakai yang digunakan di bulan Januari 2019 yakni sebesar 800.000. Lalu kita masuk ke jurnal penutup, suatu tahapan terakhir siklus akuntansi dengan menutup dan sementara yang dipindahkan saldonya ke akun permanen agar tidak ada saldo yang tercampur. Akun sementara adalah akun-akun yang menunjukkan besarnya keuntungan perusahaan yang dihasilkan melalui sejumlah aktivitas selama suatu periode akuntansi. Akun sementara dalam laporan keuangan pendapatan, beban, intisar, laba atau rugi dan akun prepaid. Akun permanen merupakan akun-akun yang menunjukkan keuangan perusahaan tersebut dalam neraca. Beberapa akun yang masuk dalam akun permanen piutang, utang, modal, persediaan, dan laba ditahan. Fungsi jurnal penutup: 1. Menutup semua akun pemikiran menjadi 0. 2. Memisahkan akun pendapatan dan beban. 3. Memudahkan audit perusahaan. 4. Keperluan laporan keuangan. Akun-akun yang dibutuhkan pada jurnal penutup: 1. Akun pendapatan, lalu akun beban, lalu ketiga ikhtisar atau laba atau rugi, lalu keempat adalah akun prepaid. Ini adalah contoh akun pendapatan. Lalu ada juga contoh akun beban, lalu ada intisar atau laba atau rugi juga, dan lalu ada akun prepaid. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kesempatan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.